Jadi program Work from Bali menurut saya itu adalah merupakan satu kebijakan yang sangat luar biasa untuk mampu meningkatkan lagi pariwisata Bali. Karena selama ini setelah Covid Corona ini merebak di Pulau Bali ini, pariwisata kita kolaps gitu. Sekarang kita mulai dengan Work from Bali, itu artinya bagaimana agar pariwisata lebih terangkat lagi gitu, sebagai pemantik buat wisatawan-wisatawan yang akan datang Bali, bahwa Bali itu memang layak untuk dikunjungi. HPI sangat mendukung sekali program Work from Bali ini. Jadi HPI memberikan apresiasi kalau kebijakan Work from Bali ini. Tetapi yang paling penting adalah implementasi. Jangan hanya sebatas pada konsep teori saja. Memang betul-betul Work from Bali ini dilaksanakan di Bali gitu. Sangat bagus karena Work from Bali memberikan pilihan bagi para pelaksana atau pekerja yang biasanya bekerja tidak di Bali itu untuk menikmati suasana lingkungan kerja yang berbeda, dan itu bisa memberikan dorongan stimulasi untuk produktivitas kerja dan kualitas kerja yang lebih tinggi dan lebih baik, tapi pada saat yang sama juga memberikan manfaat, karena tidak bisa dipungkiri tamu-tamu yang bekerja dari Bali itu juga akan memberikan kemanfaatan sosial ekonomis bagi masyarakat Bali. Ya, tentunya kita semua beraktivitas di era yang tidak biasa atau tidak sepenuhnya seperti ketika ada di era normal sebelum pandemi ini terjadi. Nah, tentunya safety first, jadi kita harus tetap menjaga bahwa prosedur gitu, sehingga proses kerja itu nanti tetap dalam lingkungan yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi kalau kita punya prosedur kesehatan, ya kita terapkan tetap prosedur kesehatan itu sehingga memberikan resiko yang seminimal mungkin. Meskipun kita memang beraktivitas, tapi beraktivitas di era new normal tentu dengan prosedur kesehatan yang tidak seperti yang kita lakukan sebelum pandemi. Jadi kita tetap bisa stay productive and stay healthy. Ya, mungkin jelasnya kalau sekarang Work from Bali ini kan segmennya adalah untuk mereka yang punya aktivitas tetap, yang memang harus dijaga kontinuitasnya di segala situasi. Nah, mungkin nanti kita bisa sasar lagi event-event khusus yang lebih spesifik, tentu tanpa meninggalkan standar kesehatan yang memang menjadi kemudian standar baru yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sosial kita, kehidupan profesional kita. Jadi standar dan prosedur kesehatan itu menjadi persyaratan baru gitu. Mulai 2 tahun terakhir ini, dan mungkin juga kita nggak tahu sampai kapan. Nah, mungkin kita mulai harus rancang event-event baru yang sifatnya spesial, tapi itu natural dalam kehidupan manusia. Misalnya itu adalah wedding ceremony, nah seperti itu. Kemudian ada lagi kegiatan-kegiatan yang memang kita harus meeting, insentif bisa, tapi mungkin tetap kita juga harus dalam kapasitas yang lebih kecil. Kemudian dengan requirement tetap mengacu dan fokus pada how to minimize health risk. Work from Bali salah satu usaha pemerintah pusat ya, membantu daerah Bali ini untuk create crowd ya, memberikan image, pencitraan bahwa Bali itu safe. Ini seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Megawati dulu waktu bom Bali pertama kali. Jadi pada waktu itu memang tidak ada webinar atau zoom nggak ada pada zaman itu. Mereka secara fisik mereka datang ke Bali. Nah, sekarang sudah ada teknologi, mereka lebih bisa menikmati Bali sambil bekerja. Nah, ini yang diharapkan oleh kita semua
Jika crowd sudah tercipta di Bali, masyarakat sudah merasa nyaman, aman, ini akan memberikan pencitraan ke luar negeri dan ke daerah yang lain bahwa di Bali itu aman. Memegang peranan penting sekali ya. Kita mendapat pengalaman pada 2001 waktu bom Bali itu 2002 2003 ya. Itu yang meramaikan Bali pertama kali itu ya saudara kita dari Indonesia. Ya, ini yang membantu Bali pada waktu itu. Sehingga Bali itu bisa tumbuh dalam kembali menggeliat dalam waktu 1 tahun sudah menggeliat kembali itu. Okupansi mulai naik, turis internasional mulai berdatangan dan sebagainya. Jadi walaupun kejadian itu yang luar biasa ya, itu bom yang terbesar kedua sesudah WTC ya, bom Bali ini yang terbesar itu dan diakui oleh seluruh dunia itu. Tapi itu confidence untuk datang ke Bali itu mulai tumbuh disebabkan karena wisatawan domestik mulai berdatangan dan menciptakan keramaian-keramaian dan banyak festival yang terjadi di Bali dan banyak objek-objek wisata mulai dibenahi dan sebagainya. Pariwisata saat ini di Bali sangat memprihatinkan, sekali karena ada hampir 11 juta wisatawan asing dan sekitar 15 juta wisatawan domestik yang pernah kita dapatkan pada tahun 2019 tidak terjadi lagi. Nah, ini berdampak besar sekali kepada industri pariwisata. Industri pariwisata di Bali ini sedang kelimpungan sekarang selama 1 tahun lebih ini, tidak mendapatkan pekerjaan lah ya. Usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh kita semua dan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menaikkan imunitas masyarakat Bali sudah sangat baik sekali. Sudah kelihatan sekarang jumlah angka COVID di Bali ini sudah jauh menurun. Itu pertanda bahwa imunitas masyarakat Bali ini sudah mencapai maksimum ya, sudah makin jika dibukanya pariwisata di Bali, kesiapan daripada kita semua di Bali sudah siap dari dulu ya. Bali ini merupakan satu destinasi terkenal di dunia, terbaik ya, mungkin dalam 10 tahun terakhir itu Indonesia terutama Bali ya mendapatkan best destination di dunia. Jadi branding kita sudah ada ya. Sekarang tinggal gimana mengaktifkan kembali industri yang sudah mati hampir 1 tahun. Sudah lebih dari 1 tahun. Ini perlu bantuan-bantuan pemerintah nih sebetulnya untuk bisa mengaktifkan kembali industri-industri ini yang sudah kolaps ini selama ini. Bantuan dana-dana ini dan bantuan daripada kebijakan moneter, kebijakan keuangan dari perbankan ini sangat diperlukan sekali oleh industri pariwisata di Bali ini supaya mereka bisa bertahan hidupnya mereka. Nah, dalam bidang marketing, promosi dan sebagainya ya kita pasti siap melakukan itu.